Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Sosial. Adapun pengertian akuntansi sumber daya manusia yaitu dalam pengertian harfiah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai suatu sumber daya organisasi. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, memilih, menyewa, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aset manusia. Selanjutnya, sejarah perkembangan akuntansi sumber daya manusia. Tahap pertama pada tahun 1960 sampai 1966, tahap ini ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan merupakan asal mula munculnya konsep dasar akuntansi sumber daya manusia dan kerangka teori yang berhubungan. Tahap kedua pada tahun 1966 sampai dengan 1971, tahap ini merupakan tahap periode riset akademis untuk mengembangkan dan menilai validitas dari model pengukuran biaya dan sumber daya manusia, biaya historis atau biaya pengganti, dan nilai sumber daya manusia, moneter atau non-moneter. Selanjutnya, dukungan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia mendapat dukungan dari kalangan teoretikus akuntansi awal untuk memperlakukan manusia sebagai aset dan menghitung nilainya. Bahkan sebelum sifat dari struktur ekonomi berubah dan modal manusia menjadi penting, misalnya dokter mencatat bahwa seorang tenaga kerja operasi teknis yang terlatih selalu merupakan aset yang berharga. Selanjutnya, tujuan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama yaitu akuntansi sumber daya manusia memberikan informasi kuantitatif atas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang dapat digunakan manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi sumber daya manusia memberikan metode penilaian mengenai keuntungan sumber daya. Selanjutnya, saya akan beralih pada akuntansi sosial. Pengertian akuntansi sosial yaitu akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya, akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Pigou berpendapat bahwa seorang produsen menciptakan suatu produk dari mana ia memperoleh manfaat pribadi tertentu yang oleh akuntan disebut sebagai pendapatan. Akan tetapi kemungkinan bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan menerima manfaat dari produk tersebut yang bahkan lebih besar lagi. Selanjutnya, pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri dari yang pertama, menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua, mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. Yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Itulah tadi hasil dari pemaparan materi akuntansi sumber daya manusia dan akuntansi sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Fadilah dari kelas AK17J akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Akuntansi Sumber Daya Manusia dan Akuntansi Sosial. Dalam pengertian harfiah, akuntansi sumber daya manusia berarti akuntansi untuk manusia sebagai sumber daya organisasi. Hal ini melibatkan pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bisnis dan organisasi lainnya untuk merekrut, memilih, menyewa, mempekerjakan, melatih, dan mengembangkan aset manusia. Perkembangan sejarah akuntansi sumber daya manusia pada tahap pertama
pada tahun 1960 sampai tahun 1966. Tahap ini ditandai dengan timbulnya minat terhadap akuntansi sumber daya manusia dan merupakan asal mula munculnya konsep dasar akuntansi sumber daya manusia dan kerangka teori yang berhubungan. Tahap kedua, yaitu pada tahun 1966 sampai tahun 1971. Tahap ini merupakan tahap periode riset akademis untuk mengembangkan dan menilai validitas dari model pengukuran biaya sumber daya manusia, yaitu biaya historis atau biaya pengganti, dan nilai sumber daya manusia, yaitu moneter atau non-moneter. Pada tahap ketiga, pada tahun 1971 sampai 1976. Tahap ini mencakup banyak riset akademis di seluruh dunia barat, Australia, dan Jepang. Dalam masa ini terjadi peningkatan usaha untuk menerapkan akuntansi sumber daya manusia dalam usaha organisasi. Tahap keempat, yaitu pada tahun 1976 sampai tahun 1980. Tahap ini merupakan periode menurunnya minat akademis dalam dunia perusahaan, dan salah satu alasan dari turunnya minat ini adalah karena kebanyakan riset pendahuluan yang relatif mudah telah diselesaikan. Selanjutnya, dukungan terhadap pengembangan akuntansi sumber daya manusia. Sumber daya manusia mendapat dukungan dari kalangan teoretikus akuntansi awal untuk memperlakukan manusia sebagai aset dan menghitung nilainya. Bahkan sebelum sifat dari struktur ekonomi berubah dan modal manusia menjadi semakin penting. Misalnya, dokter mencatat bahwa seorang tenaga kerja operasi teknik yang terlatih selalu merupakan aset yang berharga. Tujuan akuntansi sumber daya manusia. Yang pertama, akuntansi sumber daya manusia memberikan informasi kuantitatif atas sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang dapat digunakan manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, akuntansi sumber daya manusia memberikan metode penilaian mengenai keuntungan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, akuntansi sumber daya manusia memberikan suatu teori dari variabel yang relevan untuk menjelaskan nilai manusia bagi organisasi formal. Selanjutnya, pengertian akuntansi sosial. Akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berkepentingan di dalam maupun di luar organisasi. Akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Pigou berpendapat bahwa seorang produsen menciptakan suatu produk dari mana ia memperoleh manfaat pribadi tertentu, yaitu yang oleh akuntan disebut sebagai pendapatan. Akan tetapi, kemungkinan bahwa masyarakat sebagai suatu kesatuan menerima manfaat dari produk tersebut yang bahkan lebih besar lagi. Selanjutnya, pengukuran. Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan mengukur kontribusi dan kerugian. Proses tersebut terdiri atas, yang pertama, menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial, dan yang kedua, mencoba untuk menguantifikasi seluruh pos yang relevan. Dan yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Adapun pelaporan kinerja sosial. Kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dikembangkan dan terdapat masalah pengukuran yang serius mengenai biaya dan manfaat.